Halo, kami dari kelompok Pak Choi ingin menjelaskan mengenai the road cutting problem dynamic programming. Pertama-tama izinkan saya perkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Zidan Diayoga Gumbira, selanjutnya saya sendiri yaitu Suranto Negoro, selanjutnya ada Fernando Wijaya Putra, dan ada Glory Alifa Buncuna. Masuk ke bagian pertama yaitu definisi. Definisi dari the road cutting problem itu merupakan permasalahan mengenai panjang dari tongkat atau dengan variabel n dan biaya dari daftar panjang tongkat dengan variabel i, di mana 1 kurang dari sama dengan i kurang dari sama dengan n, dengan tujuan untuk mencari cara optimal memotong tongkat menjadi tongkat yang lebih kecil untuk memaksimalkan profit atau keuntungan. Untuk kompleksitas waktu dari the road cutting problem yaitu O n kuadrat. Oke, jadi sekarang kita bakal masuk ke pseudocode dari road cutting problem ini. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kita punya suatu fungsi namanya cut road. Nah, di mana P ini berupa array yang isinya tuh elemen-elemen potongan-potongan yang mau kita hitung. Nanti bakal dijelasin lebih lanjut di cara kerja. Udah gitu kita punya n ini adalah size atau banyaknya elemen yang bakal kita pakai. Ini elemen-elemennya ini size-nya ya. Nah, sekarang kalau misalkan elemen ini nggak ada isinya nih, jadi cuma nggak ada elemennya, ya udah dia bakal return 0. Udah gitu kita Q sama dengan negatif. Sebenarnya ini kayak bisa inisialisasi sama apa aja yang di bawah 0. Soalnya nanti kita bakal make di sini biar Q itu di inisialisasi awal itu bakal nggak bisa langsung diganti gitu. Jadi nggak bernilai awalannya. Nah, di sini kita punya for I sama dengan 1 to n. Ini tuh adalah iteratif, di mana dia bakal ngelooping semua elemennya dari indeks pertama sampai terakhir. Sebenarnya indeksnya kan biasanya 0 ya, tapi di sini pseudocode. Di sini Q-nya itu bakal kita ganti. Nah, Q ini sebenarnya itu max value. Di sini kita punya fungsi namanya max. Kalau misalnya fungsi max itu kan misalkan parameternya 2, berarti parameternya misalnya A sama B, berarti dia bakal dibandingin kan A sama B gedean mana sih. Kalau misalnya yang paling gede itu yang bakal jadi hasilnya. Jadi di sini kalau misalkan yang di sini juga ada 2 parameter nih. Nanti kita bakal ngebandingin Q max value ini dibandingin sama PI itu berarti kayak elemen kita sekarang lagi di elemen mana sih ini? Kan ini lagi di elemen mana sih ini? Ditambah cut road, kita manggil lagi. Jadi ini kita ngelakuin recursive. P, N kurangi 1. Nah, P-nya itu kan elemen yang di awal kan, kita masukin elemennya. Terus N dikurangi I. Nah, N dikurangi I berarti kan tadi di sini kita misalnya udah di indeks 2. Sedangkan kita punya size-nya 5. Berarti 5 kurangi 2, 3. Berarti elemennya cuma 3. Jadi kita masukin 3 doang di sini. Jadi kita nggak ngulangin semua dari awal lagi, tapi mulai dari potongan selanjutnya. Paham kan? Oke, kita nambahin PI-nya ini ditambah nanti yang paling gede di cut routing ini juga. Jadi dia bakal terus ngelakuin recursive, jadi dia bakal ngelakuin iteratif, terus bakal ngelakuin recursive terus-terusan sampai bakal ketemu Q-nya max value dari cut route itu. Jadi nanti ini bakal dijelasin lebih lanjut soal cara kerja dari road cutting problemnya ini. Ya, sekarang saya Jidan dari kelompok Pak Choi akan menjelaskan tentang road cutting problem menggunakan contoh kasus dan ilustrasi. Anggap kita memiliki satu tongkat dengan panjang sama dengan 4. Terdapat daftar harga dari tongkat dengan panjang yang berbeda-beda. Karena panjang tongkat yang dimiliki hanya 4, maka harga tongkat untuk panjang sama dengan 5 ke atas bisa kita abaikan. Bisa dilihat bahwa tongkat dengan panjang 1 memiliki harga 1, tongkat dengan panjang 2 memiliki harga 5, dan seterusnya. Di sini kita akan mencari bagaimana cara memotong tongkat agar mendapatkan nilai harga yang maksimal. Kita bisa menggunakan rumus 2 pangkat n-1 untuk mencari kombinasi-kombinasi dari pemotongan tongkat. Karena panjang dari tongkat sama dengan 4, maka didapatkan 8 kombinasi pemotongan tongkat, yaitu seperti yang ditampilkan. Maka dapat disimpulkan bahwa masalah road cutting problem ini dapat dipecah menjadi masalah-masalah yang lebih kecil atau subproblem yang lebih kecil, sehingga memiliki kriteria optimal substructure.
Namun, bisa dilihat bahwa terdapat kombinasi pemotongan tongkat yang sama, contohnya yaitu 1, 3, dan 3, 1. Artinya, masalah ini juga memiliki kriteria overlapping subproblem, karena ada subproblem yang sama. Kedua masalah ini dapat diselesaikan dengan memorization pada dynamic programming, yaitu pengingatan di mana setiap subproblem akan disimpan setelah dikomputasi agar program tidak melakukan kombinasi berulang kali. Hasilnya bisa dilihat bahwa kita hanya memiliki 5 subproblem yang berbeda satu sama lain seperti yang ditampilkan. Subproblem pertama yaitu apabila kita tidak memotong tongkat sama sekali. Karena panjang tongkat 4 dihargai 9, maka subproblem ini akan menghasilkan hasil harga yaitu 9. Subproblem kedua yaitu apabila kita memotong tongkat sekali, sehingga tongkat akan terbagi menjadi tongkat dengan panjang 1 dan 3. Sebelumnya diketahui bahwa tongkat dengan panjang 1 dihargai 1 dan tongkat dengan panjang 3 dihargai 8. Jadi, subproblem ini juga memiliki nilai harga sama dengan 9, sama seperti subproblem sebelumnya. Subproblem ketiga yaitu memotong tongkat sekali, namun memotongnya agar tongkat terbagi menjadi dua bagian yang sama panjangnya, yaitu dengan panjang 2. Karena kita tahu panjang tongkat 2 dihargai 5, maka subproblem ini akan menghasilkan hasil harga sama dengan 10, lebih besar dibandingkan dua subproblem sebelumnya. Subproblem keempat yaitu kita memotong tongkat 2 kali, sehingga tongkat akan terbagi menjadi tongkat dengan panjang 1, 1, dan 2. Karena kita tahu panjang tongkat 1 dihargai 1 dan panjang tongkat 2 dihargai 5, maka subproblem ini akan menghasilkan nilai hasil harga 7, lebih kecil dibandingkan subproblem yang ketiga. Dan yang terakhir ada subproblem di mana kita memotong tongkat 3 kali agar tongkat menghasilkan nilai terbagi menjadi 4 bagian yang sama panjang dengan nilai panjang sama dengan 1. Karena tongkat dengan panjang 1 dihargai dengan nilai harga 1, maka subproblem ini akan menghasilkan hasil harga sama dengan 4. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa kombinasi pemotongan yang akan menghasilkan nilai harga yang maksimal yaitu yang ini, di mana tongkat akan dibagi menjadi dua bagian yang sama dengan panjang masing-masing 2, di mana subproblem ini akan menghasilkan nilai harga sama dengan 10. Untuk selanjutnya mengenai aplikasi dari dynamic programming akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya, saya akan memberikan contoh pengaplikasian dari dynamic programming secara umum. Salah satu pengaplikasian yang paling sederhana dan paling umum adalah the knapsack problem. Diberikan satu set barang-barang, setiap barang tersebut memiliki nilai atau value dan berat yang berbeda. Nah, kita perlu menentukan jumlah dari setiap barang yang akan dimasukkan ke dalam sebuah koleksi, sehingga total berat dari barang-barang tersebut kurang dari atau sama dengan berat maksimal yang dapat dibawa, dan tentunya dengan nilai sebesar mungkin. Nah, kita membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sebuah tas. Oleh karena itu, dinamakan sebagai the knapsack problem. Salah satu analogi yang paling sederhana, yang paling mudah adalah pencuri. Pencuri yang membobol suatu rumah pasti akan membawa entah itu tas mungkin atau kontainer, di mana tas atau kontainer tersebut memiliki kapasitas tertentu. Kapasitas tertentu itu tentunya terbatas. Bisa jadi hanya 20 kg atau 15 kg. Nah, barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut tentunya memiliki nilai dan berat yang berbeda. Pencuri tersebut perlu menentukan barang mana saja yang bisa dia bawa sebanyak mungkin dan tentunya yang dapat menghasilkan uang sebanyak mungkin juga. Nah, ini adalah ilustrasi dari knapsack problem itu sendiri. Di tengah, kita bisa melihat ada sebuah tas.
tas ini memiliki kapasitas 15 kg. Dan di sekelilingnya adalah barang-barang yang ingin dimasukkan ke dalam tas tersebut. Dari ilustrasi ini dapat dibuat tabel. Nah, kapasitas tasnya adalah 15 kg dan bendanya ada 5. Masing-masing benda memiliki harga atau value dan berat yang berbeda. Benda satu memiliki harga $1 dan beratnya 1 kg. Benda kedua memiliki harga $2 dan beratnya 1 kg, dan seterusnya sampai benda kelima. Bagaimana cara memecahkan masalah ini? Pertama, kita perlu melihat elemen apa saja yang bisa kita ambil dari tabel ini. Kita tahu bahwa total benda adalah 5. Maka N-nya adalah 5, karena N merupakan jumlah benda. C merupakan kapasitas tas saat ini. Kapasitas awal dari tas itu sendiri adalah 15 kg, sehingga C-nya memiliki nilai 15. V merupakan nilai atau value total dari semua benda yang sudah dimasukkan ke dalam tas. Karena ini masih belum ada benda, maka V awalnya adalah 0. Y merupakan bila benda dimasukkan, dan N merupakan benda yang tidak dimasukkan nantinya. Nah, untuk memecahkan masalah ini, kita bisa membuat sebuah tree. Parent dari tree ini, yang paling pertama, merupakan kondisi awal tas sebelum mengambil barang apapun. N pertama adalah 5. Nah, kita perlu mengetahui apakah kita ingin mengambil barang tersebut atau tidak. Apabila iya, kita geser ke sebelah kiri dengan nilai Y, maka N akan berkurang 1 menuju ke benda selanjutnya. Kapasitas akan berkurang sebanyak berat dari benda itu. Karena benda kelima memiliki berat 4, maka 15 kurang 4 sama dengan 11. Nah, value-nya akan bertambah sebanyak value dari benda tersebut. Karena harga dari benda tersebut adalah 10, maka value-nya meningkat 10 menjadi 10. Sedangkan apabila kita tidak mengambilnya, maka hanya N yang akan bergeser. Karena kita akan mengevaluasikan lagi benda selanjutnya, tapi kita tidak mengambil benda sebelumnya. Selanjutnya, kita melakukan hal yang sama berulang kali sampai kita mendapatkan N terakhir. Hasilnya adalah benda-benda yang paling optimal, yang paling bisa menghasilkan untung, dimasukkan ke dalam tas. Baiklah, demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Atas perhatiannya, terima kasih. Terpapar juga adalah referensi yang kami gunakan untuk membuat PowerPoint ini.